Ada satu hal yang selalu dilakukan oleh semua orang, baik sejak bayi, anak kecil, remaja, hingga orang tua. Hal itu adalah belajar. Kali ini Ruang BK Semada yang kasih tips dan trik belajar di rumah yang efektif dan efisien di tengah pandemi virus COVID-19. Belajar itu gak mengenal waktu, belajar itu juga gak mengenal umur. Baik di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, maupun orang tua sekalipun, semua harus tetap belajar. Karena belajar itulah yang bisa mendewasakan kita. Tapi ingat loh, belajar itu gak boleh sembarang belajar. Belajar harus dengan cara yang benar. Ada 5 hal yang harus kamu lakukan supaya kita bisa belajar dengan benar. Yang pertama, yaitu mindset dalam belajar. Sama seperti halnya kita mau berolahraga, belajar juga harus ada pemanasannya. Pemanasannya seperti apa? Pemanasannya itu mindset kita harus bersih atau pikiran kita harus jernih. Bagaikan gelas kosong yang siap menerima, bagaikan spons yang belum menyerap air, pikiran kamu juga harus terbuka. Jangan belum apa-apa sudah antipati duluan. Jangan belum apa-apa, kamu sudah memblok dan bilang, sudah tahu, nggak perlu. Ini kan caranya beda. Kalau komentar kamu seperti itu, kamu juga nggak akan bisa menerima semua pembelajaran yang masuk ke dalamnya. Kalaupun mungkin ada yang berbeda, jangan ditolak dulu, dicerna dulu, diserap dulu, diolah dulu. Ingat, mindset yang benar, kamu pun juga bisa belajar dengan benar dan efektif. Yang kedua, sumber yang benar. Pilihlah sumber belajar yang benar agar tepat sesuai dengan apa yang ingin kita pelajari. Sumber belajar bisa di mana saja, tapi kita tetap harus memilih sumber belajar yang terpercaya agar ilmu yang kita dapat bisa maksimal. Yang ketiga, waktu yang benar. Belajar itu butuh yang namanya waktu. Nggak bisa kita itu belajar dalam waktu semalam atau yang kita sebut biasanya sistem kebut semalam, atau istilahnya kita buat saja misalnya the power kepepet kan nggak mungkin. Sama halnya dengan belajar itu juga butuh yang namanya waktu. Pikiran kita pun juga butuh jeda untuk bisa mengolah dan mencerna semua hal yang ada, karena sebenarnya belajar itu harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti halnya analogi tentang mandi ataupun gosok gigi. Mungkin gak sih kamu itu gak mandi selama 1 jam, 2 jam, bahkan lebih. Habis itu sebulan kamu gak mandi lagi, atau mungkin setengah bulan gak mandi lagi. Kan pasti risih badanmu. Atau mungkin saya kan sudah gosok gigi selama setengah jam, berarti habis itu kan saya bisa nggak gosok gigi lagi selama seminggu. Nggak mungkin kan? Pasti rasanya risih banget. Sama halnya dengan belajar. Belajar pun harus dilakukan seperti itu. Harus dijadikan habit. Jangan sampai, hari ini aku sudah belajar terus-menerus selama 10 jam. Berarti habis itu tinggalin aja. Jadinya kan nggak efisien. Ingat, belajar itu sekali lagi harus dijadikan sebuah kebiasaan. Sama seperti mandi, sama seperti gosok gigi. Sehingga kalau hari ini di mana kamu nggak mandi, di mana kamu nggak gosok gigi, rasanya ada yang kurang ya. Kok ada yang nggak enak ya. Begitu juga dengan belajar. Kalau ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, sehari saja kamu gak belajar, pasti kamu akan merasa, kok risih ya, kok ada yang kurang ya. Karena semua itu sudah menjadi kebiasaan kalian, yang kalian lakukan setiap harinya. Yang keempat adalah gaya yang benar. Tiap orang punya gaya tersendiri untuk menyerap informasi secara efektif dan efisien. Kamu harus bisa mengenali tipe orang belajar seperti apa. Yang satu, secara garis besar adalah visual. Visual itu adalah menangkap informasi secara apa yang dilihat. Yang kedua, auditory. Auditory itu lebih mudah menerima informasi apa yang didengar. Kalau kinestetik, yang ketiga adalah dia sangat senang bila dicontohkan terlebih dahulu, langsung praktek.
Misalnya kamu mau masak, kamu langsung praktek. Nah, seperti itu adalah orang kinestetik. Sekarang coba kenali, kamu gaya belajar tipe yang mana? Silakan kamu coba sendiri. Kamu pilah-pilah sendiri mana yang efektif untuk kamu belajar. Yang kelima, lingkungan yang benar. Ada orang yang suka belajar dengan kesendirian, sepi, sunyi, tenang, bahkan ada nyamuk, dia juga bisa dengar. Ada yang belajarnya dengan cara menggunakan musik, mendengarkan musik rock, punk mungkin, metal mungkin, klasik juga ada. Ada yang belajarnya dengan berkelompok, supaya mereka bisa berdiskusi, katanya begitu. Boleh-boleh saja belajar dengan cara apapun, bisa dengan musik, bisa dengan berkelompok, terserah. Yang penting apapun itu, pastikan cara belajarmu nyaman, bisa masuk ke pikiran kita. Sip.